Hati-hati ya Pak, jangan salah pijakan. Tetap semangat Pak Yono. Ya, hati-hati. Semangat Pak. Harus semangat, nggak Salam boleh untuk kendor. keluarga di rumah Oke. ya. Terima kasih ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua, saudara-saudaraku? Semoga Anda semua dalam lindungan Allah SWT dan diberi nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan segera lepas dari anxiety maupun psikosomatis, dan terutama ya asam lambung itu. Karena asam lambung itu ya sebuah dilema, tetapi alhamdulillah kemarin saya kambuh dalam waktu seminggu sudah recovery, sudah sembuh alhamdulillah dengan izin Allah gitu. Keadaan saya sekarang alhamdulillah fresh, bahagia, nyaman, rileks dan sebagainya. Ya itulah nikmat yang harus saya syukuri, nikmat hari ini yang diberikan oleh Allah kepada saya gitu. Walaupun kalau berjalan di tangga, ya, naik tangga, turun tangga masih dibantu oleh teman, tapi nggak apa-apa itu. Oke, saya akan sedikit menjelaskan ya. Mohon tonton sampai habis ya, jangan Anda skip. Karena apa? Anda menonton video saya ini tidak akan menghabiskan uang 20.000 ya. Dan apa yang saya ucapkan di sini, saya utarakan di sini, itu mungkin mewakili semua subscriber saya. Banyak yang bertanya pada saya, Pak, yang saya rasakan ini sensasi atau memang nyata gitu. Perlu Anda ketahui, sensasi itu, saya sebenarnya sudah mengeluarkan video itu, tapi nggak apa-apa lah, akan saya jelaskan lagi bagi yang baru bergabung ya. Sensasi itu apa yang diterima oleh panca indera, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita cium, apa yang kita raba. Nah, itulah sensasi. Dan proses dari sensasi itu akan menimbulkan, yaitu membentuk sebuah persepsi. Nah, di sini persepsi antara orang satu dengan orang lain itu berbeda. Contohnya begini, kalau Anda melihat misalnya burung gagak, nah, karena Anda saat itu merasakan kegundahan, kegalauan, kekhawatiran, mungkin Anda persepsinya sudah yang lain-lain. Wah, ada burung gagak, apa saya begini ya, begitu. Sedangkan persepsi orang yang lain biasa saja melihat burung gagak itu, atau mencium aroma bunga melati. Kalau orang yang biasa aja yang tidak mengalami psikosomatis ya, ada aroma bunga melati, itu mungkin ya wah sedap sekali, harum sekali. Tetapi orang yang mengalami anxiety psikosomatis, pemikirannya atau persepsinya sudah lain. Waduh, bunga melati, apa ini? Ada apa dengan saya? Pasti begitu. Nah itu ya. Terus ada yang tanya begini, kalau saya pusing, perut saya kembung, terus dada saya berdebar, kerongkongan saya panas, kepala saya kayak migrain dan sebagainya. Apakah itu sensasi, Pak? Nah, ini menurut pendapat saya setelah saya membaca dari apa itu sensasi, ilusi dan halusinasi. Apa yang Anda rasakan itu adalah ya sensasi begitu. Sensasi apakah nyata? Iya, sensasi itu nyata Anda rasakan begitu. Ini menurut pendapat saya. Nyata, apa yang Anda lihat itu ya nyata. Misalnya Anda melihat apa? Misalnya Anda melihat mobil, ya itu nyata mobil. Nah, Anda mencium bau apa? Bau bangkai apa misalnya? Apa itu nyata? Nyata, tetapi itu sensasi. Karena apa? Balik lagi ke sini, sensasi itu adalah apa yang kita lihat, ya, yang diterima oleh panca indera, yang kita lihat, kita cium dan sebagainya. Nah, itu namanya sensasi. Sekarang masalah pusing dan sebagainya, perut kembung, terus sering kedutan, ya, sakit pinggang,
punggung, kepala berat, leher kaku, pundak kaku. Itu apa sensasi? Iya, itu sensasi. Dan itu nyata Anda rasakan. Tetapi persepsi Anda mungkin yang lain-lain. Misalkan Anda merasa pusing, ya. Persepsi Anda itu sudah kemana-mana. Wah, apakah saya ini kanker otak, atau ada tumor otak, atau ada gangguan lain di kepala saya ya. Nah, itu persepsi Anda. Karena saat itu Anda mengalami yang namanya psikosomatis. Jadi persepsinya sudah yang lain gitu ya. Misalkan Anda dadanya sering berdebar, napas Anda pendek. Nah, itu persepsi Anda sudah lain-lain. Wah, jangan-jangan saya sakit ini, jangan-jangan saya sakit itu. Nah, begitu ya. Itu perlu Anda ketahui. Jadi yang Anda rasakan itu adalah sensasi, tapi nyata Anda rasakan, begitu ya. Oke. Terus masalah cemas, takut di keramaian, takut kematian, itu sensasi atau enggak, Pak? Ya, itu sensasi, tetapi itu nyata Anda rasakan. Nah, yang berbeda di sini adalah persepsi. Kalau Anda misalnya takut ya, malam hari Anda takut berjalan di suatu tempat, Anda sudah takut ini, sudah takut. Nah, nanti Anda misalnya melihat suatu bayangan atau bayangan pohon, ataupun pohon yang diterpa angin agak bergoyang-goyang. Itu persepsi Anda sudah lain. Karena apa? Anda takut. Mungkin persepsi Anda gini, wah, itu apa? Apa ada hantu? Nah, disitulah akhirnya Anda tertipu, yaitu yang namanya membentuk suatu ilusi, begitu. Ilusi, gitu ya. Terus misalnya Anda sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan tapi tidak pernah pingsan. Itu nyata Anda rasakan ya. Itu nyata Anda rasakan. Nah, disitulah terbentuklah sebuah persepsi. Mungkin Anda, wah, saya ini apa sakit vertigo ya, apa sakit yang lain ya, dan sebagainya, begitu. Nah, setelah itu pasti karena persepsi Anda sudah yang lain-lain, akhirnya Anda cemas, takut. Nah, cemas, takut itu akan membentuk sebuah yaitu ilusi-ilusi. Nah, serasa Anda sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan. Nah, itu adalah klimaks dari persepsi Anda yang selalu cemas, takut, khawatir, memikir yang tidak-tidak, takut akan kena sakit ini dan itu. Terus akhirnya fisik Anda terganggu. Nah, disitulah terjadilah sebuah ilusi. Nah, ini menurut analisa saya. Boleh Anda pakai dan boleh Anda abaikan. Nah, saya ngomong begini karena saya mempelajari ya. Saya sedikit mempelajari. Jadi tidak asal saya mengutarakan sesuatu yang ngawur, tidak begitu. Jadi kalau Anda saat ini pusing dan sebagainya ya, itu nyata Anda rasakan. Tetapi itu adalah sensasi. Nah, disitulah terbentuklah sebuah persepsi orang sama orang satu sama orang lain itu berbeda, begitu ya. Kalau orang sehat misalnya ya merasakan pusing, nanti kan sembuh. Tetapi kalau Anda mengalami kecemasan, ketakutan, atau ya psikosomatis itu, Anda pusing aja sudah persepsinya sudah yang lain-lain, begitu ya. Semoga apa yang saya utarakan ini bermanfaat ya, supaya tidak bertanya lagi ini itu adalah ini itu sebenarnya sensasi atau kenyataan atau nyata saya rasakan, begitu ya. Jadi sudahlah, Anda tidak perlu khawatir, nggak apa-apa yang Anda rasakan, tidak apa-apa. Saya pernah ya melakukan survei di rumah sakit di kota saya. Itu banyak sekali pasien yang ada di psikiater atau di spesialis kejiwaan. Satu hari itu bisa 50 pasien, 60 pasien. Saya tanya satu persatu ya. Ya, tidak saya tanya semua, saya tanya aja. Bagaimana, apa yang Ibu rasakan, apa yang Bapak rasakan? Ya semua merasakan, kebanyakan merasakan itu, cemas, takut, sempoyongan, keliengan. Terus saya tanya setelah berobat di psikiater, bagaimana perkembangannya? Agak membaik, Pak. Sudah lebih baik daripada
yang kemarin. Nah, itu tandanya apa? Berarti sakit itu pasti sembuh. Kalau Anda memang sudah tidak bisa mengendalikan dengan cara Anda sendiri ya, dengan motivasi-motivasi ini Anda masih tidak mempan, ya saya sarankan ke psikiater. Walaupun saya tidak pernah ke psikiater, tetapi dari hasil survei saya, wawancara saya dengan pasien-pasien yang di spesialis kejiwaan, setelah dia di psikiater, dikasih sebuah edukasi sama dokternya, terus ada dikasih obat, mereka merasa menjadi lebih baik begitu ya. Jadi jangan kesampingkan dokter gitu ya. Selain Anda melakukan penyembuhan sendiri ya, kalau memang Anda sulit untuk mengendalikan ya coba ke psikiater. Apa salahnya sih mencoba ya? Pak, saya kan takut minum obat, kan obat itu bahan kimia. Iya, bahan kimia. Siapa yang bilang obat itu tidak bahan kimia? Sekarang saya tanya ya, Anda tiap hari makan sayur. Nah, saya ini anak petani, jadi saya tahu sayur itu pasti disemprot dengan pestisida. Saya yakin karena sayuran di sawah itu pasti ada hama, terutama ulat. Ulat itu matinya harus disemprot sama pestisida. Apakah Anda yakin pestisida yang disemprotkan itu hilang dari daun itu biarpun Anda cuci? Pastinya masih menempel bahan kimia itu, ya enggak? Nah, itu Anda makan tiap hari. Nyatanya Anda berani makan itu. Gitu. Terus padi. Padi itu pupuknya dari apa, Pak? Organik atau non-organik? Padi itu sekarang pupuknya dari pupuk buatan. Pupuk buatan itu dari bahan kimia. Nah, pupuknya aja bahan kimia, otomatis pertumbuhannya itu ada unsur kimia. Masih ada unsur kimia di padi itu. Tapi Anda makan tiap hari, nyatanya juga Anda berani memakannya. Begitu kan? Terus makanan instan ya, pasti ada pengawetnya. Pengawet itu berasal dari apa? Tentunya saya yakin dari bahan kimia. Nah, tetapi Anda memakan makanan instan itu juga enjoy-enjoy saja. Sedangkan dokter ngasih obat itu juga sesuai takaran. Kadang itu malah disesuaikan dengan berat badan kita. Misalnya berat badan kita berapa kilogram, itu obat yang diberikan itu berapa mili. Kan begitu. Nah, jadi jangan takut minum obat. Sekarang begini, kalau Anda opname di rumah sakit, misalnya oke, nggak ada lah, ada orang opname di rumah sakit. Dia padahal anti obat itu, nggak mau minum obat. Ketika ada di rumah sakit, mau tidak mau, dia harus minum obat. Suntikan infus, terus suntikan yang untuk menghilangkan nyeri dan sebagainya. Itu kan dari bahan kimia, ya atau enggak? Nah, jadi di sini mau tidak mau, kalau kita sudah di rumah sakit, ya, harus minum obat dari dokter, yaitu obat kimia, gitu. Kecuali kalau ada rumah sakit yang herbal, atau yang obatnya itu herbal. Ada, saya baca itu ada, kalau nggak salah di Yogyakarta atau di Solo itu. Saya pernah baca itu ada rumah sakit herbal begitu. Tetapi itu kan paling di Indonesia cuma ada berapa. Nah, begitu ya. Jangan anti minum obat ya. Memang sekarang itu kalau kita sakit, kalau nggak minum obat itu lama sekali sembuhnya. Sedangkan Anda ingin segera cepat sembuh gitu. Ya, jangan anti dokter, jangan anti obat begitu. Saya pun kalau badan saya meriang saya minum obat. Saya tidak takut minum obat. Kalau dulu saya takut minum obat tidur, iya, saya takut. Ya begitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Anda semua. Tetap semangat. Tidak ada kesabaran yang sia-sia. Ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya yakin cepat atau lambat kesembuhan pasti akan Anda nikmati. Saya bisa, orang lain bisa, pasti Anda juga bisa. Karena apa? Manusia itu diberi kemampuan untuk menyembuhkan sakitnya sendiri, itu diberi kemampuan oleh Allah. Nah, itu manfaatkan. Tetapi di sini harus
kita sebagai makhluk sosial, kita juga membutuhkan orang lain. Ketika kita sakit, kita tetap membutuhkan tetangga, terus membutuhkan saudara, dan yang pastinya kita membutuhkan dokter. Gitu. Oke. Nah, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Ya, mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.